Saya ingin kasih ilustrasi yang paling sederhana, bahwa ketika sistem itu baik, ya, yang bermartabat, yang ketika malaikat masuk ke dalam sistem itu menjadi malaikat, maka ya sosok seperti Jokowi itu dengan segala hormat dan permohonan maaf tidak akan terpilih menjadi baik gubernur maupun presiden. Mengapa? Saya katakan begini, kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak, maka jangankan manusia dimasukkan ke dalam sistem kehidupan kita ini. Malaikat pun bisa menjadi iblis. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan, tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan pada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Kali ini yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan yang baik. Judul ini membosankan, tetapi fakta yang kita catat di lapangan akibat dari sistem yang buruk itu, seperti dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, ya, malaikat pun bila masuk ke dalam sistem ini bisa menjadi iblis. Sampai segitunya Pak Mahfud mengatakan di dalam salah satu pernyataannya. Apa yang dia maksud dengan seperti itu? Saya ingin kasih ilustrasi yang paling sederhana, ya, bahwa ketika sistem itu baik, yang bermartabat, yang ketika malaikat masuk ke dalam sistem itu menjadi malaikat, maka ya sosok seperti Jokowi itu dengan segala hormat dan permohonan maaf tidak akan terpilih menjadi baik gubernur maupun presiden. Mengapa? Justru karena sistem kita buruk, maka peluang Jokowi untuk menjadi gubernur dan menjadi presiden terbuka. Perbincangan kita pada kesempatan ini, saya ingin katakan jangan sampai terulang kembali sosok figur kandidat seperti Jokowi bisa smooth menjadi kandidat baik gubernur maupun presiden. Kenapa saya katakan begitu? Ingat ya, pada waktu di Solo, beliau itu belum tuntas menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota. Masih ada 2 tahun lagi ke depan, dia harus menyelesaikan janji-janjinya kepada rakyat Solo yang memilihnya. Dan bersumpah di hadapan anggota DPRD dan seluruh rakyat Solo menyaksikannya, dia itu akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Artinya adalah bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Tapi kemudian itu diingkarinya dan melangkah dia menjadi ikut serta kontestasi menjadi gubernur DKI. Kebetulan saja beliau itu mendapatkan suara terbanyak dan menjadi gubernur. Nah, pada waktu menjadi gubernur Jakarta, ya, dalam kampanyenya dia berjanji bahwa dia akan melaksanakan tugas gubernurnya selama 5 tahun sampai tuntas. Itu beredar videonya. Karena itu adalah jawaban sebagai janji kepada publik Jakarta, ya, bahwa dia ingin menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Jangan sampai terulang seperti yang terjadi di Solo pada waktu beliau menjabat sebagai wali kota. Apa yang terjadi? Baru 2 tahun dia melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dan dia kepincut ikut juga kontestasi menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan secara beruntung beliau adalah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Sekali lagi, bila sistem kita ini baik, maka seorang kandidat yang melanggar sumpahnya sendiri, yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dia tidak boleh diizinkan ikut kontestasi pada jabatan lain, baik yang sama maupun yang lebih tinggi, sampai pekerjaannya itu tuntas, sampai tugasnya itu selesai, dan sampai dia bisa mempertanggungjawabkannya kepada rakyat bahwa amanat rakyat itu sudah diselesaikan, sudah dituntaskan,
sudah ditunaikan. Hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan, tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan kepada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi, ya bukan urusan kita lagi. Nah ini tidak, dan tidak ada yang mempermasalahkan itu. Artinya bahwa sistem nilai kita pun, norma-norma di dalam kehidupan masyarakat pun tidak ada mempermasalahkan itu. Karena konstitusinya, karena undang-undangnya, karena aturannya tidak menggariskan secara tegas kewajiban baik itu wali kota ataupun bupati, gubernur, dan presiden harus melaksanakan tugas tuntas 5 tahun. Nah, ini salah satu kelemahan yang ada di dalam sistem kita ini. Ya, ini tugas siapa? Menjelaskan secara rinci, secara tugas bahwa seorang bupati yang terpilih, bahwa seorang wali kota yang terpilih, bahwa seorang gubernur yang terpilih, bahwa seorang presiden yang terpilih harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sampai tuntas. Janji-janjinya ditunaikan, tugas-tugasnya diselesaikan, utang-utangnya dibayar. Itu harus tertulis tegas di dalam undang-undangnya, di dalam aturannya, supaya tidak terulang lagi kembali kepada model-model seperti Jokowi. Ini yang saya maksud dengan sistem yang baik itu. Ya, kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa sistem ini adalah sistem yang buruk itu, yang sampai dia tega mengatakan malaikat pun bila masuk ke dalam sistem ini bisa berubah menjadi iblis. Nah, apa yang dia katakan, termasuk Pak Mahfud MD sendiri selaku Menko Polhukam, ya dia tidak berdaya lagi, dia tidak bisa berbuat lagi selain dia ikut berenang di kolam iblis seperti sekarang ini. Ya, saya kira ini mudah-mudahan menjadi diskursus di dalam masyarakat bahwa sistem kita buruk, bahwa niat kita ingin merubah sistem ini supaya Indonesia menjadi jauh bermartabat dan lebih baik. Oleh karena itu, ya, kita memberikan pesan kepada para calon kandidat presiden kan harus mengagendakan perubahan sistem dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Saya katakan begini, kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak, maka jangankan manusia dimasukkan ke dalam sistem kehidupan kita ini, malaikat pun bisa menjadi iblis. Agenda itu harus menjadi prioritas pertama, sebab nanti siapapun presidennya, dia akan menjadi korban dari sistem yang buruk ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.